Jadi kali ini saya akan present perihal Nest.js microservice, masih melanjutkan yang kemarin. Kali ini kita mau implement payment gateway sama notification. Nah, namun notification kali ini kita akan pakai email notification karena di course-nya kita mau bikin email notification dulu karena belum ada apps dan lain-lainnya untuk notification. Oke, sebelumnya payment gateway ini apa sih? Jadi payment gateway ini sebuah teknologi untuk memudahkan pengguna buat berbelanja atau membeli sesuatu sebagai alat transaksi lah antara customer dan merchant itu sendiri. Nah, di Nest.js sendiri sebetulnya kita bisa customize payment gateway-nya pakai apa aja, apapun. Kemudian juga untuk security-nya kita juga bisa customize. Namun di sini yang perlu kita perhatikan untuk memilih payment gateway itu, yaitu yang pertama adalah autorisasi transaksinya. Terus yang kedua enkripsi atau security di payment gateway yang mau kita pakai. Terus payment methodnya dia support apa aja. PCI DSS ini jadi sama PCI DSS ini kayak standar dalam credit card lah, payment gateway untuk credit card ada standarnya PCI DSS ini. Kepanjangannya saya lupa tadi apa panjangnya, cukup panjang nih panjangnya. Terus kemudian perlu ada instant notification untuk entah di sisi customer-nya atau di sisi merchant-nya untuk banyak sih untuk mengetahui apakah payment ini berhasil atau gagal, atau ketika payment tersebut ada masalah atau ada sesuatu yang mungkin mencurigakan. Kemudian adalah payment processing yang perlu diperhatikan ini, dia seberapa cepat untuk memproses sebuah pembayaran itu sendiri. Jadi untuk pembayaran itu kadang tuh ada payment gateway yang proses pembayarannya tuh agak lama, ada yang cepat kayak gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Kadang ada yang 1 hari juga transaksinya masih pending, itu juga perlu diperhatikan berapa lama payment processingnya. Ya. Terus kemudian selanjutnya, nah di sini untuk sekarang ini ada cukup banyak provider payment gateway provider payment gateway yang udah ada di sini. Untuk yang saat ini mungkin yang familiar ada Stripe, ada PayPal. Untuk yang kripto sendiri ada cukup banyak, mungkin di Indonesia kurang familiar dan jarang ya yang pakai payment gateway dengan cryptocurrency. Terus kemudian dari Indonesia sendiri untuk support pembayaran dalam bentuk rupiah atau beberapa payment method yang mungkin virtual account dan lain-lain. Di Indonesia itu ada Mitrans, Julianpay, Doku, ada iPayMe, ada yang lain lagi sih. Cuman tadi saya belum cukup banyak tahu kelebihan kekurangannya yang lain. Cuman yang populer ada beberapa ini untuk di Indonesia. Kemudian di sini juga kita akan membuat sebuah notification. Nah, notification di sini tujuannya tuh ada banyak. Ada yang buat important event, atau ketika ada promo atau ada acara dari kayak ada acara dari si pembikin aplikasinya ini, atau ada campaign tertentu, atau ketika ada update juga bisa dipakai untuk kayak reminder buat kayak misal ada security atau apa, atau ketika ada changes dari sisi sistem. Jadi agar dapat mengetahuinya dengan cepat, kita bisa memberikan notification ini. Nah, di Nest.js sendiri untuk notification ini juga kita bisa customize. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa pakai event emitter, yang kedua bisa pakai WebSocket, ada messaging queue. Ini mungkin sama hampir di kita juga implement messaging queue ini ya. Di kita ada RabbitMQ yang dulu pernah kita pakai, dan BlueMQ.
kemudian database di sini juga bisa, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu. Nah, di sini kita akan bikin notification dalam bentuk email, jadi nanti akan ada setup SMTP-nya pakai Google Cloud untuk SMTP-nya. Jadi butuh pakai akun Gmail. Untuk selanjutnya kita langsung aja untuk implementasinya. Jadi untuk implementasi payment gateway ini kita akan menggunakan Stripe sebagai third party-nya. Sebetulnya kemarin juga sempat nyoba-nyoba pakai Sendit, cuma kayaknya akan lebih baik pakai Stripe aja yang udah ada di course-nya. Jadi yang pertama untuk bikin Stripe ini kita bikin satu service baru yang namanya payments. Jadi karena kita pakai microservice, jadi kita bikin satu service payments ini yang nanti dalamnya khusus nge-handle buat payment. Terus yang kedua, kita harus mengupdate untuk komunikasi payment ini kita pakai TCP. Jadi kalau biasanya kita pakai HTTP atau RPC, kali ini kita pakai TCP buat komunikasi dari service payment ini. Nah, untuk komunikasi itu di main TS, di Nest.js-nya kita harus declared kayak gini. Kita pakai transport TCP di sini. Dan seperti sebelumnya kita juga pakai loggernya pakai Nest.js Pinot, jadi dia nanti bisa lognya tuh agak di beautify lah, agak bisa dibaca, cuman agak ngabisin screen ya kalau di tampilan. Kemudian seperti yang sebelumnya juga kita pakai Docker, jadi kita perlu bikin Docker filenya seperti ini. Sama seperti sebelumnya juga kita tambahkan di Docker Compose-nya. Nah, ini tambahkan payments di sini juga di sini ngebaca Docker file yang sebelumnya dan env filenya. Ini jalan di port 3003. Nah, di sini kan sebelumnya untuk mengekspos portnya. Jadi karena payment service ini hanya untuk komunikasi di dalam Docker-nya, nggak handle komunikasi dari luar, harusnya ini nggak perlu sih ini ports ini untuk diekspos, jadi cukup di dalam Docker-nya saja. Nah, kemudian kita bikin si controller ini. Nah, di sini kita pakai message pattern karena kita pakai TCP yang nanti dilempar dari di service reservation, nanti dilempar ke sini, kita di handle oleh controller ini, ditangkap di message pattern credit charge ini untuk bikin invoice-nya, untuk nge-charge si credit card tersebut. Nah, lalu nanti di credit card ini nanti dikirim ke payment service untuk dikirim ke Stripe. Nah, untuk formatnya ini kita ngikutin format dari Stripe, format DTO dari payment credit charge ini. Nah, untuk formatnya seperti apa, itu kurang lebih seperti ini. Ini di payment credit charge yang extend ke credit charge DTO, karena di sini kita butuh email yang nantinya kita pakai notification ke email si user tersebut. Ini extend ke credit charge DTO. Di sini format ini saya ambil dari si formatnya interface-nya Stripe yang di dalam package-nya Stripe. Nah, nanti di sini juga memanggil si card DTO. Di dalam card DTO ini juga ada detail card infonya, jadi ada CVC-nya, ada expiration month dan expiration years, sama nomor si credit card tersebut. Nah, di sini kita pakai validasi is credit card dari kelas validator, jadi di sini udah disediakan validasi buat is credit card ini. Oke, kemudian kita masuk ke payment service. Nah, di sini kita yang implement Stripe-nya. Nah, di sini untuk implement Stripe ini cukup mudah sebetulnya, cuman formatnya agak tricky. Jadi di sini kita bisa declare si Stripe-nya, kita import di package-nya si Stripe, terus lalu kita masukkan si Stripe secret key. Nah, di sini saya masukkan ke env, terus kita definisikan juga API validation-nya, kita pakai API validation berapa di sini. Nah, kemudian karena tadi
Di controller kita klik model klik charge, kita masuk ke sini. Nah, di sini ada yang saya komen nih. Nah, ini yang saya komen ini kenapa? Karena kita pakai di service development, jadi tidak butuh payment method yang dipilih. Jadi untuk di development ini kita harus hardcode kita define menjadi PM card Visa. Karena sebelumnya saya pakai yang ini, kayak kita definisikan exactly si payment methodnya, dia si Stripe langsung ngirimin notifikasi kalau ini service developmentmu lagi ngirimin detail credit card nih. Jadi Stripe sendiri juga nggak mau nerima ketika ada kiriman detail credit card yang kita kirimkan itu. Nah, di sini ketika kita pakai payment method ini, kita otomatis dipilihkan pakai nomor credit card development dari Stripe itu sendiri, yaitu 424242 sekian. Nah, di sini juga kita harus ngirimin callback URL, webhook URL untuk ketika payment itu setelah diproses gagal atau sukses, itu nanti akan dikirimkan, akan ada kiriman webhook ke endpoint kita. Nah, di sini karena kita di lokal, jadi kita pakai example aja karena kita belum butuh itu di sini. Kemudian setelah payment ini di submit atau di create, nanti akan kita nge-emit si notification service. Nge-emit notification ini, kita ngirim notification by email yang akan nanti saya jelaskan setelah payment gateway ini. Nah, di sini kita emit emailnya dengan perintah emit ini, karena nanti kita komunikasinya dengan notification service ini kita menggunakan event pattern atau nanti lah akan menjelaskan situ. Nah, lalu kita langsung saja lanjut ke notification. Nah, di notification sendiri ini kita juga bikin satu service baru, satu Nest app baru. Untuk cara generate-nya masih sama seperti sebelumnya, tinggal Nest generate app notifications, nanti akan muncul directory seperti ini. Kemudian karena notification ini nanti kita hanya untuk cara komunikasinya hanya melalui TCP, kita update juga si main TS-nya si notification service ini sendiri dari yang HTTP kita ubah ke TCP. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya juga, yang payment notification, karena komunikasinya cuman dengan service reservation. Gitu. Dan kita juga pakai logo di sini sama seperti sebelumnya juga. Lalu selanjutnya kita bikin docker file, karena kita pakai docker ya, kita tetap bikin docker filenya agar nanti bisa langsung di build di dockernya. Di sini sama seperti sebelumnya, cuman kita copy dan cuman ganti ini aja sih, untuk ininya sama saja. Dan docker compose-nya kita juga sama, kita masukin si docker file-nya di sini, targetnya, env filenya, portnya sebelumnya juga nggak perlu di-expose, ini bisa dihilangin. Itu sih untuk docker compose file ini. Selanjutnya kita siapkan email gateway-nya. Jadi di sini saya pakai Google Cloud API service-nya untuk email. Jadi saya bikin satu apps di Google Cloud, namanya sama logo. Terus di sini ada client ID sama client secret yang akan kita pakai buat sebagai SMTP emailnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke controller. Nah, karena tadi kita pakai emit, jadi di sini kita ngehandle si trigger tadi, kirim email pakai event pattern. Jadi ketika dari payment service di trigger, dia langsung dihandle sama si notify email ini di notification controller. Nanti akan di forward ke notify email di notification service.
untuk notify email itu, oh ini isinya hanya email, untuk nanti bodinya akan dibikin di dalamnya notification service ini. Oke, kita lanjut ke notification service ini. Nah, di sini untuk 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 email, untuk notifikasinya kita pakai SMTP ya. Untuk SMTP di sini kita butuh sebuah transport. Nah, untuk transport buat email ini kita perlu install package yang namanya NoteMailer. Nah, di NoteMailer ini udah tersedia buat transportnya. Kita tinggal masukin, kita pakai metode create transport, terus kita masukkan service-nya, kita pakai Gmail, terus tipenya auto, terus usernya ini SMTP user yang dipakai dari si Google account, Google Cloud-nya tadi. Terus client ID dan client secret ini yang ada di Google Cloud tadi juga. Nah, refresh token ini juga ada di Google Cloud yang di-generate setelah kita dapat client ID sama client secret. Begitu. Kemudian tadi untuk handle si notify emailnya kita pakai metode notify email ini. Kemudian sini tadi kemarin saya coba konsol log emailnya untuk dapat gak sih untuk ngecek apakah dia udah nyambung ke sini. Nah, di sini tinggal kita pakai transporter yang ini tadi, kita panggil metode send mail, terus masukin si SMTP usernya kita. Kemudian untuk recipientnya kita masukin di itu untuk email dari si usernya. Kemudian untuk subjeknya ini kita isi sesuai kebutuhan kita. Di sini saya bikin Nina Bobo reservation, dan teksnya untuk bodinya saya isi teks biasa, welcome to Nina Bobo, gitu doang. Untuk setup dua service ini kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja mungkin langsung menuju demo. Oke. Di demo kali ini sebentar, ini udah jalan deh sepertinya. Oh ya, udah jalan. Nah, service-nya sendiri udah jalan. Coba saya buka si Postman. Nah, untuk demonya saya coba dulu apakah masih bisa. Oh, masih. Saya coba login dulu, login dengan email saya, kirimin sini dan passwordnya. Oke, sukses. Nah, ketika saya create sebuah reservasi, nah, ini sudah created. Nanti otomatis ketika saya lihat di listnya, ya sudah ada si invoice ID. Invoice ID ini adalah invoice ID dari Stripe yang udah kita generate. Jadi kita masuk ke slide-nya dulu deh, coba. Ini. Nah, yang barusan saya buat tadi ini ya. Nah, ini dia sukses. Dia masuk paymentnya. Ini di development mode. Jadi, nah ini payment methodnya dia pakai Visa dengan credit card number-nya pakai credit. Udah otomatis pakai default development mode si Stripe-nya ini pakai 424242 sekian. Nah, ini langsung masuk di sini. Kemudian untuk emailnya harusnya dia juga udah langsung masuk. Coba saya cek info dulu. Nah, ini dia masuk jam 1.25 beberapa menit yang lalu. Nah, ini emailnya juga udah masuk di sini. Untuk detailnya sebetulnya dari create si paymentnya dia juga ngebalikin cukup banyak informasi dari si Stripe-nya. Bentar, saya pilih dulu si Stripe-nya waktu submit yang bisa kita simpan. Salah satunya itu tadi ada di sini payment service. Di sini ada payment service. Oh, ada di reservation.
Nah, ini untuk memanggilnya, kita jadi reservation, kita create, kita panggil si payment service-nya, kita create charge. Nah, di sini kita kirim emailnya juga, email si usernya buat notifikasi. Kemudian nanti di sini, nah ini ada response ini, response. Ini listnya ada banyak info di sini, nggak saya tampilkan. Nah, salah satunya yaitu ID ini yang kita simpan jadi invoice ID. Yang mungkin suatu saat kita butuh untuk ngedapatkan status paymentnya, kita bisa pakai si invoice ID ini. Kurang lebih seperti itu presentasi saya kali ini perihal Nest.js payment dan notification.